itulah salitnya yang saya dapatkan asli dari ikan bandeng. Puji Tuhan, luar biasa. Dengan benda yang sekecil itu bisa ada tahta seperti permata di sana, itu kan sangat luar biasa begitu. Mau ibadah itu kok terasa terganggu gitu kan, terasa nggak nyaman. Akhirnya pada waktu itu juga saya putuskan dulu lah, nggak usah ibadah-ibadahan dengan itu. Saya lipat ke alat untuk ibadah saya itu. Itu kan saya selalu menonton ini seperti channel-channel TV, kesaksian-kesaksian. Di antaranya adalah kesaksian-kesaksian ya, katanya para murtadin lah begitu ya. Saya selalu melihat bagaimana kesaksian-kesaksian, walaupun saya tidak pernah terpengaruh di sana, tapi entah kenapa di tanggal 18 bulan 1 itu kok saya screenshot itu layanan doa nomor WA-nya tuh. Saya screenshot aja, itu bukti screenshot sampai sekarang masih ada, itu jejak digital kan nggak bisa dibohongi ya. Nah kemudian sering jalannya waktu, saya itu ya selalu di rumah aja, saya tidak kemana-mana. Begitu suaminya tuh jumpa saya yang pertama kali, di situ dia langsung nanya, Mas suka ikan apa? Oh kalau saya ikan suka aja, saya bilang. Ikan apa aja saya suka, yang penting jangan ayam. Akhirnya sore itu suami adik saya ini pulang ke Surabaya karena ngurusin kerjaannya untuk besok pagi. Setelah itu di hari Selasa itu tanggal 8 itu kira-kira tengah hari itu jam-jam 11.30-an lewat itu datang membawa ikan 2 plastik asoy besar gitu. Jadi karena pada waktu itu hampir tengah hari, hampir jam 12, ikan itu sama adik tadi itu dibawa langsung ke dapur. Jadi waktu itu saya juga ada tamu, anaknya Bibi yang dari dusun, dari daerah. Waktu mau pulang sama ibu saya dibawain 2 ekor. Jadi kira-kira waktu itu ikan itu sekitar kurang lebih itu 16 ekor. Nah, setelah itu ikan itu sama ibu saya tuh mau dimasukkan ke kulkas. Nah kemudian ditegur oleh adik sama bibi saya, loh itu ikan belum dibersihkan, jangan dimasukkan ke kulkas dulu, nanti bau katanya begitu. Jadi dibersihkan dulu nanti baru dimasukkan gitu. Nah kemudian mendengar kata-kata itu, saya langsung bilang, ya udah biar aja ikan di belakang, biar nanti saya yang bersihkan. Jadi kata bibi saya tuh, biar aku bantu le, katanya dia bilang gitu. Biar aku bantu nak, dia bilang gitu. Nggak usah Bi, biar aku aja sendiri. Jadi istirahat aja dulu kan baru datang. Gitu. Setelah itu ikan itu saya bersihkan lah. Setelah saya bersihkan itu, saya mulai membersihkan itu sekitar di atas jam 12. Karena selesai makan siang lah, gitu, baru membersihkan. Setelah saya bersihkan itu, satu demi satu, karena ikan ini ada 2 jenis. Yaitu ikan bandeng dengan ikan gurami. Ikan gurami ini kalau di Sumatera itu namanya ikan kalui gitu. Jadi ikan mujahir ini ya ikan mujahir atau gurami itu kan sama ya sebutannya. Setelah itu sering jalannya waktu, sudah jam 1 lewat sampai setengah 2 lewat itu saya selesaikan. Hampir jam 2 pada waktu itu baru selesai. Setelah itu saya cuci, saya bersihkan tempat cucian itu, tempat bak cucian itu sampai lantai-lantai saya sabun, saya sikat semua, saya terus sampai bersih. Tangan saya juga saya udah cuci, saya nyatakan tidak amis lagi gitu. Yang selama ini saya itu paling tidak suka memegang ikan, apalagi membersihkan gitu. Saya kan tidak suka ada bau-bau amis itu gitu. Entah kenapa pada waktu itu saya tuh sangat antusias banget tuh membersihkan ikan itu gitu. Yang selama ini saya tuh paling maunya makan aja gitu kan. Jadi entah kenapa pada waktu itu setelah saya nyatakan selesai, saya bersihkan semua, saya lihat di sebelah kanan saya ini kok masih ada satu lagi di plastik asoy warna putih gitu. Jadi, loh ini kok masih ada satu lagi mak, saya bilang gitu ke ibu saya. Loh iya, ya udah.
biar aku bersihkannya sekalian gitu, nanggung-nanggung gitu. Walaupun tempat cuci ikan tadi udah bersih, akhirnya ya kotor lagi. Jadi setelah saya bersihkan yang ikan ini, sisiknya saya udah buang, kemudian isi perutnya saya buang, kemudian ikan itu saya jungkirkan begini, saya siram air, begitu saya lihat ke bawah itu, kira-kira 15 cm dari jempol kaki saya itu saya melihatnya ada sebuah logam. Karena penasaran logam ini ada kena sisik begitu, tertutup sisik sedikit sebagian. Itu kelihatan itu yang bawah aja. Setelah saya ambil, loh, itu ternyata sebuah salib. Dan setelah saya lihat itu sebuah salib, saya pegang, itu saya langsung berasa gemetar badan saya itu, sampai kaki saya ini berpijak ini seperti ringan banget gitu, sambil jongkok itu. Kok makin ringan badan saya itu sampai bergetar. Jadi saya dengan spontan aja, ini ada apa ini kok saya bisa mendapatkan salib ini. Jadi pikiran saya waktu itu mungkin ini anugerah, mungkin Tuhan memanggil saya kembali ini gitu. Akhirnya saya cuci, baknya itu saya cuci, dan salib itu saya masukkan ke mulut saya sambil mencuci bak sambil mencuci tangan. Akhirnya ke kamar mandi, saya cuci pakai sabun mandi biar amisnya hilang. Dari mulut saya tadi itu terjatuh, saya ambil, saya gigit lagi. Setelah saya nyatakan tangan saya bersih, baru saya tunjukkan ke anggota keluarga saya. Saya bilang sama mereka, aku dapat salib gitu. Jadi ketika saya bilang begitu tuh mereka tidak greget dan tidak merasa kaget atau gimana, karena ya minta maaf ya saudara terkasih, mereka kan Muslim ya, pada waktu itu juga saya masih beragama Islam secara ini, karena saya belum menyatakan masuk ke Kristen lagi pada waktu itu. Tapi setelah itu saya duduk, dan di tempat duduk ini badan saya tuh masih bergetar, masih belum bisa berhenti. Di jantung saya juga berdebar terus gitu. Setelah di jantung saya berdebar, akhirnya saya WA ke anak ponakan saya yang namanya Endar Kristiana itu. Dan tuh dia balas WA saya itu, katanya itu anugerah untuk Om itu. Dan tuh saya WA ke abang saya, ke mas saya itu, Mas Darmaji juga, dia bilang itu anugerah buat kamu, dia bilang gitu. Jadi akhirnya saya simpen salib ini sampai bertemu mereka, saya tunjukkan, loh ini loh salibnya. Dan pada waktu itu sempat saya foto itu. Jadi itu foto itu saya sudah kirim ke Pak Franky juga itu pada waktu itu. Jadi setelah saya mendapatkan salib itu, akhirnya salib itu, nah ini saudara terkasih, itulah salibnya yang saya dapatkan asli dari ikan bandeng. Puji Tuhan, luar biasa. Dengan benda yang sekecil itu bisa ada tahta seperti permata di sana, itu kan sangat luar biasa begitu. Kalaupun salib ini saya dapatkan dari ikan laut, mungkin saya tidak begitu heran, karena di laut itu ada pesawat yang kecelakaan, ada speedboat yang kecelakaan, bahkan ada pengunjung yang di pantai mungkin aksesorisnya jatuh gitu. Karena ini saya dapatkan dari satu ekor ikan bandeng, saya menganggapnya ini Tuhan memanggil saya dengan caranya gitu. Tuhan kan punya hak dengan cara apa saja dia untuk memanggil kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu. Semua bisa terjadi gitu. Jadi akhirnya setelah salib ini saya simpan, kira-kira di tanggal 17 itu saya cari ring untuk nyangkutkan ke kalung saya ini. Nah ini maaf ini saudara, ini salibnya hingga saat ini saya pakai. Karena itu saking rasa bahagia saya, rasa senang saya rasa terberkati gitu. Jadi saya tidak memikirkan lagi apa-apa.
Jadi saya pada waktu itu juga saya menyatakan, saya kembali ke Tuhan Yesus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Kami sangat senang dapat terus menjumpai saudara, membagi-bagikan kesaksian-kesaksian bagaimana orang-orang bisa mengenal Tuhan. Kali ini saudara-saudara, kesaksian itu datang dari Kota Malang di Jawa Timur. Dia menyaksikan tentang perbuatan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa dan tak terduga. Bagaimana mungkin ketika dia meninggalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memanggil dia dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Karena Tuhan memanggil dia lewat ikan bandeng, saudara-saudara. Tidak masuk di akal, tidak mungkin secara logika manusia. Bagaimana ikan bandeng bisa membuat orang itu kembali lagi percaya kepada Tuhan, murtad ya dari agamanya, dan dia masuk lagi ke Kristen. Saudaraku, hal ini tidak usah mengherankan kita. Karena apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita masih ingat pada waktu Tuhan Yesus akan memasuki kota Yerusalem. Di luar Yerusalem, orang-orang menghamburkan pohon-pohon, dahan pohon palem, baju-baju mereka taruh di jalan. Dan mereka berseru, Hosana bagi dia yang datang dalam nama Allah, Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan yang Maha Tinggi. Saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat cemburu dan sangat sakit hati melihat pemandangan itu. Mereka hampir tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kemudian mereka berkata kepada Yesus, suruh mereka diam. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kalau mereka diam, batu-batu ini bisa memuji-muji Tuhan. Saudaraku, jangan pernah kita merasa bahwa tanpa kita Tuhan tidak akan dipuji, tanpa kita Tuhan tidak akan bisa dimuliakan. Atau ada lagi yang berpikir bahwa tanpa saya, tanpa aku, tanpa keluarga saya, tanpa uang saya, tanpa jabatan saya, pekerjaan Tuhan atau pembangunan gereja atau pekerjaan-pekerjaan Tuhan lainnya tidak akan berhasil. Saya mau berkata kepada saudara, kalau Tuhan pakai saudara, kalau Tuhan izinkan saudara untuk melakukan sesuatu bagi dia, maka bersyukurlah kepada Tuhan, karena Ia yang memilihmu untuk masuk dalam pekerjaannya. Tuhan punya banyak cara, Tuhan punya banyak stok. Kalau saudara tidak mau, ada orang-orang yang mau di luar sana yang bisa dipakai Tuhan untuk melakukan atau melaksanakan apa rencana-rencana Tuhan di dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara ingat baik-baik, kalau Tuhan pilih saudara, kalau Tuhan panggil saudara untuk melakukan tugas rancangan Allah yang indah di sekitarmu, di gerejamu, di dalam hidupmu, di kantormu, atau di mana saja, maka engkau harus berkata, terima kasih Tuhan, ini semua karena Tuhan. Jangan pernah merasa kalau bukan engkau takkan jadi pekerjaan Tuhan itu, kalau bukan engkau takkan bisa pekerjaan Tuhan itu berlangsung. Ingat baik-baik, Tuhan bisa pakai siapa saja. Kali ini kita akan dengarkan bagaimana seorang yang beragama lain ini, dia boleh kembali lagi kepada Tuhan, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya lewat ikan bandeng. Saudara mau tahu bagaimana kisahnya? Kita akan ikuti kisahnya bersama-sama. Keyakinannya itu maunya mereka kan melindungi saya dong, membimbing saya dong, gimana caranya menjadi penganut kepercayaannya yang baik, kan begitu. Tapi ternyata tidak, justru saya yang dilukai, saya dicederai. Kalau mungkin waktu itu harta, uang, entah barang yang dihabiskan, mungkin saya tidak marah, karena itu saya bisa saya cari lagi kalau uang atau barang. Tapi karena waktu itu hati saya yang benar-benar dilukai, diduakan, ya saya memang marah. Setelah malam itu terjadi keributan antara keluarga, akhirnya saya pertimbangkan
Ya kalau masih bisa diperbaikin ya saya perbaikin, apa salahnya gitu. Toh tidak ada manusia yang sempurna, manusia pasti salah gitu. Akhirnya waktu itu saya pilih damai. Setelah damai, damai pun saya bukannya damai terus serta-merta berbaikan seperti tidak ada masalah, itu mustahil, itu agak susah juga lah dilakukan orang begitu. Berdamai dengan catatan mungkin saya pada waktu itu ingin menenangkan diri dulu. Saya mau pulang ke Jawa waktu itu. Saya mau pulang ke Jawa malam itu, besoknya itu saya udah kemasin pakaian saya, pakaian anak-anak dua itu saya udah kemasin. Terjadi kalau nggak salah waktu itu 2 tas, lumayan. Setelah pakaian saya dengan pakaian anak-anak itu selesai saya kemasin, sudah itu malam itu kira-kira jam 10 atau setengah 11 itu dengan entengnya aja mengatakan, tinggallah satu, masa dua-dua mau dibawa semua. Itu tuh dengan kalimat ringan, mungkin kayak sekedar basa-basi. Kalaupun seandainya waktu itu saya bawa anak saya kedua-duanya, mungkin dia makin seneng itu. Soalnya makin bebas perjalanan perselingkuhannya. Tapi akhirnya saya mempertimbangkan karena yang anak saya nomor 2 ini masih agak kecil. Akhirnya saya tinggal dan saya bawa yang besar. Dan ketika besoknya saya sudah beli tiket bus perjalanan ke Surabaya, pada waktu itu di bulan puasa, udah dekat mau lebaran. Setelah itu, bus yang saya tumpangi itu rusak di tengah jalan. Dan kami dioper lah oleh bus lain. Setelah dioper ke bus lain itu, saya dari Sumatera Selatan itu di antara Singkut itu, Lubuk Linggau sana. Setelah dioper di bus lain, sampai di Lampung itu saya berpikir keras. Kenapa saya mengatakan berpikir keras? Karena waktu itu suasananya mau lebaran. Kalau saya teruskan ini ke Jawa, kayaknya di terminal Pulau Gadung pada waktu itu kan sangat rawan. Dulu pesawat tidak semudah sekarang. Karena saya memikir nanti di Pulau Gadung itu takut nanti anak saya terjadi sesuatu gini. Akhirnya memutuskan saya berhenti di Lampung. Saya berhenti di Lampung itu, di sana ada adik perempuan saya, sama bibi, sama keluarga saya ada sebagian di sana. Dan akhirnya saya memutuskan turun di Lampung, nyampailah saya di keluarga di Lampung itu beberapa hari kemudian. Jadi pada tahun 2000 itu kalau nggak salah, dan itu benar, itu hari rayanya tuh hari Jumat. Jadi entah kenapa setelah sekian hari saya di Lampung, pas besoknya hari raya itu di Kamis ini, di hari Rabu ini saya udah nggak enak gitu loh. Perasaan saya ini udah nggak enak banget. Kok saya pengen pulang ke Pekanbaru. Akhirnya saya sampaikan ke adik saya, adik perempuan. Besok Mas mau pulang ke Pekanbaru. Loh kenapa Mas? Kok ini? Perasaan aku nggak enak gitu. Nanti aja lah habis Lebaran, nggak bisa. Ini aku harus pulang. Biar aja Yogi tinggal di sini dulu. Anak saya itu namanya Yogi. Setelah itu besoknya Kamis itu saya bertekad pulang. Diantar sama adik saya naik motor sampai mendapat tumpangan bus ke Pekanbaru. Sesampai saya di Pekanbaru, itu sekitar jam 3 sore. Kemudian saya menunggu waktu nih. Saya tunggu waktu kira-kira agak senja lah. Supaya maksud saya itu kedatangan saya itu tidak diketahui oleh orang banyak. Pas di hari raya, di hari hanya itu hari Jumat. Nah, setelah itu saya masuk kira-kira maghrib di rumah saya itu setelah naik angkot dari terminal. Masuk ke rumah saya itu saya melalui pintu belakang. Setelah saya masuk melalui pintu belakang itu saya lihat di rumah itu kosong, tidak ada orang.
Akhirnya saya langsung masuk ke kamar belakang, kamar saya yang kedua. Saya terdiam di kamar saya yang kedua itu, harapan saya ini seperti naluri saya. Ini kayaknya ada sesuatu ini bisa terjadi hari ini. Setelah nggak berapa lama saya di kamar itu, akhirnya saya naik ke plafon. Saya tuh seperti sedang mengintai target gitu ya. Dari plafon saya dengar ada suara buka pintu dan suara istri saya katanya mau mandi dulu. Setelah saya pikir dia sudah masuk ke kamar dan mandi di dalam itu, karena kamarnya juga di kamar mandi. Akhirnya saya turun dari plafon, kira-kira saya perkirakan dia sudah siap mandi, saya berdiri di depan pintu kamar yang ditutup itu. Begitu dia selesai keluar melihat saya langsung kaget, langsung tercengang, bukannya senang malah kaget, bertanya, "Lo kenapa pulang?" katanya begitu. Semestinya suaminya pulang kan harusnya kan senang dong di hari raya. Ini justru menanya kenapa pulang. Setelah menanya kenapa pulang, langsung dia mau pamit, mau pergi lebaran ke Pak RT, ke Pak RW, tetangga-tetangga. Saya bilang nanti dulu, itu urusannya nanti, besok juga bisa. Sekarang ini aku pulang, kita mau bicara. Nggak bisa itu, aku udah ditunggu orang-orang. Nggak bisa, kamu nggak boleh keluar. Saya punya hak ngelarang kamu pergi. Nah di tengah pembicaraan kami itu, nggak taunya ada yang ketok-ketok pintu. Ketok-ketok pintu itu memanggil nama istri saya. Dan yang memanggil istri saya ini, saya suaranya kenal banget gitu. Yang udah bertahun-tahun jadi adik angkat saya kan udah hafal gitu. Jadi manggilnya pun bukan memanggil dengan sebutan kakak, tapi dengan memanggil nama. Nah di situ saya makin yakin, makin percaya bahwasanya selama ini perselingkuhan orang ini memang benar-benar terjadi. Nah setelah dibuka pintu oleh istri saya itu, bukannya disuruh masuk, harusnya kan disuruh masuk. Masuklah itu abang datang, harusnya kan begitu. Ini enggak, justru disuruh pulang abang datang. Dia bilang gitu. Nah di situ meledak emosi saya. Meledak emosi saya, ya saya waktu itu sedapatnya. Akhirnya saya mau ngejar, nggak dapat. Karena saya udah gelap pada waktu itu pikiran saya. Tapi saya masih normal pikiran saya, masih sehat cara pikir saya, masih logika. Saya tidak keluar untuk mengejar dia, untuk memukul. Gitu. Karena itu nanti salah. Kalau di dalam rumah saya pukul, saya pasti benar. Gitu. Jadi akhirnya malam itu juga terjadi keributan besar. Gini gitu, segala macam. Akhirnya kumpul keluarga lagi. Dan ada lagi setelah itu kalimat-kalimat yang tidak enak saya dengar dari keluarganya, dari ini, dari itu. Bahkan di antara mereka tuh ada yang sempat mengatakan, kayaknya lebih baik kalian ini pisah. Gitu. Jadi saya mendengar kata-kata seperti itu, loh, ini orang katanya di agama ini nih, menyuruh orang bercerai itu adalah dosa kan gitu. Tapi ternyata mereka kok ada yang mengeluarkan kalimat itu. Gitu. Jadi setelah ribut malam itu, akhirnya saya tetap mengambil jalan berdamai. Setelah berdamai, katanya dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya oke, saya jalanin lagi. Akhirnya saya kembali ke Lampung, saya jemput anak saya antar lagi ke Pekanbaru. Beberapa hari kemudian saya berangkat lagi ke Malang, ke kampung halaman saya. Untuk menenangkan diri lah. Gitu. Karena setelah masalah begitu besar, saya ingin menenangkan diri di kampung saya, di Malang, bersama keluarga. Ternyata nggak berapa hari kemudian, sekitar setengah bulan saya tinggal pada waktu itu. Terjadilah hal yang tidak saya inginkan. Akhirnya saya kehilangan anak saya itu
Jadi pada waktu itu anak saya katanya pulang ngaji sore sekitar 4:30. Selama itu dia ngaji itu tidak pernah bawa sepeda, dan di hari ketiga itu dia bawa sepeda itu ditabrak oleh mobil sampah dan meninggal di tempat. Pada waktu itu anak saya umur 8 tahun. Yang anak itu adalah anak pertama saya, dari sakit sampai senang, sampai segalanya lah. Riwayat perjalanan hidup itu sama anak pertama itu kan beda. Dan akhirnya anak saya meninggal, saya ditelepon oleh anggota keluarga dari Pekanbaru. Dibilang yang menerima telepon itu ibu saya, dan ibu saya menelpon saya waktu itu pas saya di Surabaya. Ditelepon dari Malang oleh ibu saya. Gus, pulang kamu, anak kamu mati katanya. Bukan meninggal, dibilang mati katanya. Jadi saya terkejut. Akhirnya saya yakinkan, saya telepon ke Pekanbaru. Ternyata benar anak saya meninggal. Jadi pada waktu itu dari wartel itu, di ruangan wartel itu ukuran kecil gitu, saya meninju dinding itu sampai tidak terasa. Dan setelah itu yang ada saya hanya menangis dan menangis. Setelah itu melewati 7 harinya saya baru pulang ke Pekanbaru. Pulang ke Pekanbaru itu pun dalam keadaan berduka, saya sangat berduka, sehingga siapa sih yang enak makan kalau lagi berduka, apalagi kehilangan seorang anak. Jadi saya waktu itu dari Malang sampai ke Pekanbaru tuh yang isi perut saya itu hanya apel 2 kilo yang dibawain oleh ibu saya. Apel 2 kilo itulah yang saya makan. Lain-lainnya saya tidak makan. Sampai di Pekanbaru, akhirnya ya sudah, saya melihat ke makamnya. Singkat cerita, akhirnya ya karena di situ masih ada anak saya yang satu lagi, anak yang kedua. Akhirnya saya bertekad masih saya memperbaiki rumah tangga saya. Saya pertahankan masih. Bukan masalah hanya demi anak, ya karena memang apa yang salah sih kalau kita memaafkan orang gitu loh. Jadi ternyata mereka ini menganggapnya ketika saya memaafkan mereka, saya masih ngapain mereka, seolah-olah dianggapnya saya ini orang yang sangat rendah atau takut kehilangan. Gitu. Itulah pola pikir orang yang salah. Gitu. Jadi ketika kita minta maaf itu seolah-olah kita ini dianggap rendah gitu. Padahal orang memaafkan itu kan lebih baik daripada yang ini begitu. Setelah itu di bulan 4 itu tahun 2000, di bulan 4 akhirnya saya putuskan karena yang proyek saya yang tadi itu karena polemik rumah tangga saya, akhirnya saya tinggalkan, saya selesaikan dan saya tidak ngurusin proyek lagi. Akhirnya saya memulailah mencari pekerjaan baru. Mencari pekerjaan baru di sebuah perusahaan di Pekanbaru. Dan itu referensi teman juga. Referensi dari teman, dikasih kartu nama, pada waktu itu kan masih belum ada handphone ya. Dikasih kartu nama. Nah, setelah itu saya datangin ke kantornya, kira-kira pukul 9 pada waktu itu, berjumpa langsung dengan pimpinannya, ngobrol-ngobrol, udah ngobrol sana, ngobrol sini, sampai-sampai karena di tempat beliau itu tidak ada pekerjaan yang cocok buat saya, sampai dia telepon ke sana kemari ke teman-temannya yang pengusaha, yang kontraktor, yang perdagangan, karena saya juga punya basic salesman, pemasaran. Ternyata sampai jam 1 kurang itu dinyatakan tidak ada di tempat lain lowongan. Saya sudah coba carikan, sambil ngobrol. Akhirnya saya memutuskan ya nggak apa-apa kok, kalau memang ada di sini saya jadi supir juga nggak jadi masalah. Saya bilang gitu. Tukang bersih-bersih di toko juga saya nggak masalah, ngangkat-ngangkat barang. Loh, terkejut pada waktu itu bos saya.
Apa benar kamu mau kayak gitu kerja? Mau. Apa nggak malu nanti kalau ketemu teman-teman atau bekas anak buah? Ya ngapain saya malu? Saya kan tidak mencuri. Kan, gitu. Karena tekad saya mau kerja apa saja, akhirnya saya diterima lah di situ. Diterima, ya seiring jalannya waktu, saya kerja nyupir, ya apa saja, kadang antar barang, ya saya anterin, serabutan lah gitu. Yang penting saya ada pekerjaan, pikiran saya nggak suntuk, karena saya juga habis kehilangan anak saya. Intinya pada waktu itu saya tidak mencari penghasilan, tapi saya mencari kesibukan. Gitu. Ya penghasilan sih tetap mencari ya, tapi tidak fokus di sana pada waktu itu. Kalau dipikir gajinya pada waktu itu kan jauh banget sih dari pekerjaan yang sebelumnya gitu. Tapi itu buat saya kan tidak jadi masalah. Yang penting saya punya kegiatan supaya pikiran saya terhibur. Nah seiring jalannya waktu, tahun berlalu, waktu juga berlalu. Di tahun 2005 itu mulai perusahaan yang di tempat saya ini di 2003 itu mulai ada kegiatan-kegiatan yang itu memang job saya lah, keahlian saya ada di sana. Jadi di sana saya memulai diri lah, mulai menyodorkan diri. Awalnya saya cuma suruh nganter-nganter, akhirnya ya surat menyurat, saya memulai. Kemudian di 2005 itu benar-benar saya memulai lagi, saya udah menilai pekerjaan anak buah mereka itu yang di lapangan, yang di proyek. Karena saya lihat ada kekurangan sana sini, akhirnya saya perbaiki di lapangan itu dengan orang yang mengerjakan di lapangan itu. Saya arahkan mereka, tapi bos saya tidak tahu. Tapi ketika saya ke lapangan, pihaknya perusahaan tersebut yang main kontraktornya itu, ya mereka komunikasinya dengan saya. Karena komunikasi dengan saya ya perlahan dan pasti setiap apa yang mereka tanyakan saya bisa menjawab, setiap apa yang mereka mau saya bisa menjawab, dan segala alasannya apanya saya bisa menjawab dengan penuh. Jadi secara tidak langsung mereka menganggapnya kalau saya tuh mungkin pimpinan di lapangan gitu, padahal waktu itu saya masih belum. Gitu. Jadi ternyata begitu saya sampaikan ke atasan saya, bahwasanya pekerjaan yang di sana tuh gini. Akhirnya secara otomatis bos saya ini menyerahkan pekerjaan yang di lapangan itu ke tangan saya. Saya dengan senang hati melaksanakan pekerjaan itu karena itu memang job di saya lah. Gitu. Itu pekerjaan yang memang di bidang saya lah. Gitu. Ada pekerjaan sipil, ada pekerjaan ini, ada itu memang di bidang saya. Akhirnya seiring jalannya waktu, berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut semuanya selesai. Akhirnya di 2009 tuh saya sampai di Kalimantan. Ya di perusahaan yang cukup besar juga di sana, pekerjaan yang sama, ada water treatment, ada sipil, ada pembuatan reservoir juga, bermacam-macam pekerjaan ya. Puji Tuhan, saya bisa menjalankannya dengan baik dan selesai. Gitu. Bahkan yang di Kalimantan itu boleh dikatakan bos saya itu hanya menyerang tender, tapi di eksekusinya, pelaksanaannya itu semuanya saya selesaikan. Dari mulai awal sampai perekrutan tenaga kerja, sampai kepada tes commissioning, sampai serah terima, sampai invoice, sampai retensi, semuanya saya selesaikan. Selesailah di Kalimantan itu pada 2009. Akhirnya saya pulang ke Pekanbaru. Setelah selesai proyek itu, di Pekanbaru saya diajak bicara sama bos saya. Setelah saya
minta untuk melihat proyek lagi satu di Kepulauan di Riau itu. Setelah saya lihat, besoknya 2 hari kemudian saya pulang dari proyek, sampai kemudian di Pekanbaru itu saya di kantor diajak ngobrol bahwasanya perusahaan tersebut mau mendirikan pabrik air mineral. Gitu. Jadi pada waktu itu memang belum dimulai sama sekali. Akhirnya karena itu adalah sebuah tantangan buat saya, dan itu memang sudah pekerjaan saya, tugas saya, dan saya juga sangat loyal terhadap perusahaan. Saya tidak pernah menghitung waktu, pikiran, dan ilmu saya nggak pernah saya tahan-tahan gitu. Akhirnya saya iakan, dari mulai fondasi, sampai pembangunan, sampai selesai, sampai perekrutan karyawan, sampai tes commissioning, sampai perekrutan karyawan, dan pabrik itu sampai peletakan. Technical support-nya semua saya sendiri. Puji Tuhan. Bisa selesai. Akhirnya sampai terima karyawan, sampai kepada mengajari karyawan, itu semua saya sendiri, sampai produksi. Nah, kemudian kalau masalah jual itu divisinya udah beda, udah divisi marketing. Jadi saya membidangi di produksinya, jadi kepala pabriknya saya. Dan semuanya tuh, sampai ke personaliannya saya sendiri, sampai urusan-urusan lain pada waktu itu semuanya saya sendiri. Dan itu terbukti hingga saya berhenti pada waktu itu. Nah kemudian seiring jalannya waktu, saya di pabrik ini sudah settle, sudah terasa nyaman. Cuma waktu saya aja memang yang habis di sana karena saya memimpin banyak orang, di samping saya memimpin pabrik, saya juga memimpin pekerjaan di luar, yaitu proyek yang di luar kota, semua saya yang menangani juga. Nah, kemudian di 2012 itu muncul lagi hal-hal yang tidak saya inginkan, itu muncul kembali. Kembalinya terjadinya di 2012 itu di tahun baru juga. Jadi ketika tahun baru itu mamanya anak-anak ini pamit mau keluar kota, katanya mau ke rumah saudaranya. Oh tapi maaf, saya mundur dulu ke belakang. Ya. Nanti kalau nggak saya ceritakan nggak enak juga. Setelah di 2009 itu, kemudian di 2010 itu tepatnya di hari Natal itu saya kena stroke ringan katanya pada waktu itu. Jadi puji Tuhan saya mendapatkan pengobatan yang terbaik juga, dokter yang bagus. Akhirnya di waktu kira-kira 1 bulan itu stroke saya itu sembuh. Jadi sebelum stroke saya sembuh itu ada terjadi keributan besar lagi. Itu perkaranya itu ketika sore-sore kira-kira jam 7 malam itu saya minta istri saya itu mengambilkan obat saya karena untuk minum besok pagi, karena obat saya tuh untuk malam itu kan udah habis gitu ya. Tapi ternyata nggak diambil-ambil sampai malam. Jadi akhirnya saya ribut, kenapa nggak diambil obat itu? Apakah kamu sengaja mau melihat saya mati? Apa kamu mau mematikan saya? Kan gitu. Jadi dia cuma ngotot, kan itu obat hanya untuk besok diminum. Ya besok kan saya pagi harus minum, jadi malam ini harus sudah ada obatnya kan gitu. Ternyata sampai malam itu terjadi lagi keributan besar lagi. Di tengah-tengah saya menderita sakit stroke ringan. Walaupun ringan pada waktu itu tangan saya sudah tidak bergerak, mata sudah tidak berkedip sebelah. Di tengah-tengah terjadi keributan itu datang juga saudaranya, masih mengulang kalimat yang sama. Yang berapa tahun yang lalu sudah pernah disampaikan. Sampai mengatakan lagi, kayak lebih baik kalian ini pisah aja. Kalian ini nggak bisa bersatu, katanya begitu. Jadi saya mendengar kata-kata kayak gitu tuh saya sudah kurang respect lagi sama beliaunya. Gitu. Bukannya
mencari solusi bagaimana memperbaikinya, kok malah kalimat pisah atau cerai yang dilontarkan ke saya. Jadi setelah keributan pada 2010 itu, karena tidak ada niat baiknya dia membantu saya hanya mengambil obat saya, akhirnya di sana saya mulai agak kurang komunikasi. Saya udah mulai mengatur jarak gitu, udah merenggang, hubungan kami merenggang. Bahkan sampai 2012 itu di tahun baru itu ya pamit katanya mau keluar kota, yang notabene kota itu sangat jauh, harus ditempuh naik travel sama naik speedboat. Yang kalau saya laki-laki aja kalau berangkat ke sana sendiri saya juga males gitu. Kalau nggak memang urgent gitu, penting banget. Akhirnya dia berangkat sendiri tanpa membawa anak-anak. Jadi anak-anak itu sama saya. Anak-anak sama saya karena pada waktu itu mau tahun baru, saya sih oke-oke aja. Karena kesibukan di pabrik juga berkurang. Setelah selesai tahun baru itu sampai di hari keempat, kalau nggak salah hari keempat atau hari kelima, sampai anak-anak sekolah itu dia belum pulang. Jadi saya ngurusin anak-anak, ya sambil ngurusin kerjaan. Itu sih nggak jadi masalah buat saya. Tapi semestinya seorang ibu ini kan dia harus tahu anaknya kapan sekolah, kapan harus diurusin kan begitu. Jadi pulang waktu itu, setelah pulang itu terjadi puncaknya keributan besar di malam itu juga, di hari kepulangan dia itu juga. Ribut besar sampai keluarganya ngumpul. Jadi saya juga, posisi saya waktu itu saya sangat terpojok, saya terjepit, saya sendiri, walaupun saya tidak mengatakan waktu itu saya kalah. Karena saya bukan mencari siapa menang siapa kalah di sana, tapi siapa yang benar gitu. Siapa yang salah? Maunya kalau yang salah tuh ya diperbaikin gitu. Akhirnya karena tidak ada kesepakatan damai di sana, akhirnya dia bolak-balik nuntut saya minta cerai, ngotot banget minta cerai. Saya belum pernah mengeluarkan kalimat cerai. Karena dia ngotot juga minta cerai, akhirnya ya saya iyakan, ya udah terserah kalau kamu mau minta cerai. Terserah kamu mau tuntutlah gitu. Akhirnya besoknya gitu, kalau nggak salah pada waktu itu. Oh enggak, malam itu juga. Setelah dinyatakan minta cerai dan saya katakan iya, malam itu juga saya langsung mengambil HPS 2 lembar. Saya tulis apa yang menjadi milik saya itu, milik kami pada waktu itu. Saya tulis semuanya tuh, saya tuliskan hanya untuk anak-anak. Baik rumah, tanah, gitu, barang-barang itu. Untuk anak-anak semua. Jadi saya tidak tulis untuk nama dia. Bukan saya itu tidak menghargainya, karena pada waktu itu kan kesalahan dari sana datangnya. Kalau seandainya bisa baik-baik, mungkin ada pembagian gono gini, kalau kata orang itu juga, harta saya juga tidak terlalu banyak sih, cuma sekedar rumah dan tanah 1 petak. Tapi ya cukuplah kalau untuk ukuran saya pada waktu itu di Pekanbaru. Akhirnya setelah saya bikin itu dan disaksikan oleh abang sepupu dia juga, maaf dia udah meninggal dia sekarang. Abang sepupu dia menandatanganin pernyataan saya itu juga. Jadi artinya menyetujui bahwasanya rumah dan tanah itu adalah haknya anak-anak. Gitu. Dan besoknya ternyata yang nuntut ke pengadilan agama itu yang menyertai juga keluarganya. Gitu. Kalau mau adil harusnya kan orang lain gitu, yang menjadi saksi, jangan keluarga. Karena kalau keluarga bagaimanapun mereka tetap akan membela keluarga. Jadi saya tetap kalah, saya tetap jelek. Walaupun selama ini bagaimana kehidupan sebelumnya dan bagaimana kehidupan setelah dengan saya, perubahannya yang begitu luar biasa juga tidak akan pernah dilihat. Saya tidak permasalahkan itu karena prinsipnya harta juga bisa dicari,
apapun itu gitu. Akhirnya saya tunggulah setelah tuntutan itu disampaikan ke pengadilan agama ya. Akhirnya panggilan demi panggilan diantar ke rumah saya oleh pihak petugas mereka yang mengantar surat. Panggilan pertama saya nggak datang, panggilan kedua nggak datang, panggilan ketiga saya juga tidak datang. Jadi karena saya tidak datang itu kan dinyatakan sah cerai. Jadi sebelum panggilan ketiga itu datang, saya sempat juga dicaci maki oleh abang sepupu itu. Dibilangnya saya tuh bikin dosa, 40 rumah di lingkungan sini, begini, begitu. Disangkanya, maaf, mungkin disangkanya saya masih campur sama adiknya. Padahal hampir 2 tahun itu saya udah nggak campur. Nah setelah panggilan ketiga selesai, saya dinyatakan sudah cerai. Nah, besoknya kira-kira tanggal 21 pada waktu itu, kalau nggak salah itu, 21 Maret atau apa. Ya tanggal 21 Februari ya. 21 Februari. Ya antara itulah, saya nggak gitu ingat banget, tapi peristiwa itu masih segar di angan-angan saya. Tanggal 21 itu akhirnya saya memutuskan saya keluar dari rumah itu, cuma saya bawa pakaian, 1 koper, dengan cuma 1 yang saya bawa yang berupa harta benda itu cuma 1 dispenser. Itu karena di rumah kontrakan saya yang baru itu, nanti saya buat kopi begitu. Kalau dispenser kan cepat buat kopi gitu. Hanya itu yang saya bawa, hanya dispenser dengan pakaian 1 tas. Nah setelah itulah dimulai kehidupan baru, kehidupan saya yang baru yang menjadi seorang duda, resmi menjadi seorang duda, hidup sendiri. Tapi saya juga di pekerjaan saya juga tidak pernah terganggu. Pekerjaan saya baik di luar kota, baik di pabrik, itu tidak pernah terganggu dan lancar semua. Bahkan bos saya, atasan saya, yang saya anggap seperti abang saya sendiri aja, ketika saya cerai aja saya tidak beritahu. Tapi setengah tahun setelah saya bercerai, saya kasih tahu. Sebelumnya saya tanya dulu bagaimana selama setengah tahun terakhir ini pekerjaan saya atau kegiatan saya, apapun namanya itu. Nah, jawabannya katanya bagus, nggak ada masalah, justru makin bagus katanya. Oh, kalau gitu terima kasih, saya salamin. Kenapa lu salamin? Ya, saya sudah cerai. Jadi perceraian saya, masalah rumah tangga itu artinya tidak campur dengan urusan perusahaan. Walaupun bos saya sebetulnya kaget, kenapa sampai terjadi ini begitu. Karena bos saya itu juga baik, perhatian juga terhadap keluarga saya, terhadap anak-anak saya juga. Akhirnya ya udah itu perjalanan hidup saya yang memang harus saya lalui. Gini gitu, segala macam. Kemudian seiring jalannya waktu ya pekerjaan jalan terus, saya berada di kontrakan itu. Dan saya menjalani kehidupan saya itu sendiri. Nah kemudian pada 2016 itu kira-kira diawalinya itu di bulan 1 barangkali itu komunikasinya itu saya jumpalah dengan seorang wanita. Seorang wanita itu dia menyatakan katanya saya ini untuk yang terakhir. Yang memang usianya pada waktu itu terpaut sangat jauh. Dan karena dia juga bertekad katanya ingin membangun rumah tangga bersama saya, katanya saya untuk yang terakhir. Ya saya ini orangnya kan positif aja, saya tidak pernah menaruh curiga, saya tidak pernah berandai-andai nanti kalau begini gimana, kalau ini gini gimana. Gitu. Karena kalau saya punya pikiran seperti itu nanti saya bakal tidak pernah bisa berjalan. Gitu. Karena semua saya anggap positif, saya anggap baik, ya udah jalanin aja. Perkara nanti itu urusannya sama Tuhan. Nanti gimana itunya kan gitu.
Akhirnya di bulan 3 2016 itu terjadi kesepakatan menikah. Saya menikah dengan istri saya yang kedua itu. Ya, awal-awal sih perjalanan baik-baik aja. Namanya juga masih pengantin baru. Karena saya juga sibuk dengan pekerjaan, dia juga ada kegiatannya, masih kuliah juga gitu kan. Jadi kuliah pada waktu itu memang sudah mau selesai juga di Fakultas Ekonomi gitu. Seiring jalan waktu, di bulan ketiga pernikahan itu kok ada indikasi seperti yang masa lalu gitu loh. Ada indikasi. Jadi pada waktu itu naluri saya mengatakan begitu. Ini ada yang nggak beres. Gitu. Tapi ternyata benar. Begitu pada satu ketika saya itu pulang tanpa memberitahu, tanpa WA, tanpa telepon. Saya pulang di jam makan. Saya sudah sampai di rumah itu saya WA karena nggak ada orang. Saya WA, hari ini masak apa? Gitu. Oh mau masak ini, Oh papa pulang makan ya? Iya gitu. Padahal saya sudah di rumah. Dianya udah nggak di rumah. Ya udah kalau gitu nih ntar lagi papa pulang gitu. Jadi nggak tahu entah kayak mana dia ngebutnya dari luar itu naik motor kayak tergesa-gesa gitu, nggak tahu dilihatnya mungkin udah dilihat mobil saya udah parkir di situ, pintu udah terbuka, saya udah di dalam. Saya lihat wajahnya itu udah gimana ya, udah wajah-wajah merasa bersalah karena sebelumnya dia bilang di rumah masak sambil bersih-bersih, ternyata kan lagi di luar. Dan setelah itu terjadilah perbincangan kecil, keributan kecil juga, tapi tidak ribut besar itu tidak. Karena saya juga mau menuduh juga bukti juga belum ada. Akhirnya sampailah ke telinga keluarga besarnya. Sampai ke telinga keluarga besar, akhirnya pada waktu itu sempat disidang, diperingatin ke istri saya tuh, jangan gini lagi, baik-baik aja. Jalani rumah tangga sebaik-baiknya. Begitu. Nah, akhirnya berjalan baik. Kemudian buat saya supaya lebih nyaman, saya pikir saya memutuskan untuk pindah kontrakan yang ke dekat keluarganya lah, supaya bisa terawasi atau apa. Akhirnya saya berpindah kontrakan yang dekat dengan keluarganya, keluarga besarnya, dekat orang tuanya. Ya di sana awal-awal merasa nyaman, gini gitu. Seiring jalannya waktu, nggak taunya di bulan 12 itu terjadi lagi, terulang kembali masalah itu. Terulang kembali masalah itu dan ketahuan oleh saya dan terjadi keributan. Akhirnya sampai dia bilang yang macam-macam. Akhirnya ribut besar sampai saya dimaki-maki, sampai kaki 4 itu keluar. Ngomong kalimat binatang itu keluar ke saya. Jadi saya tuh ya dengan sabar aja, saya tidak membalas makiannya sama sekali, saya tidak membalas gitu. Sampai pada akhirnya kalimat dia itu mungkin di emosi dia, di luar sadar dia, pergi sana kau, minggat sana kau. Udah tuh kaki 4 lagi disebut, kembali kau ke Tuhan Yesus kau sana, katanya begitu. Nah di situ saya kok agak terkejut loh, kok sampai ngomong seperti ini kan begitu. Akhirnya besoknya gitu, 2 hari kemudian, itu tepatnya di tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember itu setelah saya mendapati hal yang serupa dengan perjalanan pernikahan saya yang lama, ini kok saya kena yang kedua kali.
Jadi di 30 Desember itu dari pagi saya biasa ke pabrik, saya sambil ngatur orang kerja, saya sambil mengolah pikiran saya, dan pada waktu itu kira-kira di jam-jam sore itu saya udah punya keputusan bulat, ini saya harus pulang nih kayaknya. Gitu. Akhirnya sore itu saya ke kantor, saya temuin bos saya, atasan saya nyatakan saya besok mau pulang, saya mau pamit dulu. Saya mau melihat orang tua karena udah lama juga nggak pulang gitu. Dari 2013 saya nggak pulang. Nah, terus akhirnya terjadi perbincangan dengan bos saya, gimana kalau kamu keluar kota, gimana pabrik ini? Semuanya aman beres itu. Kapan-kapan mereka kan bisa telepon saya kan. Kalau ada masalah kan bisa telepon. Jadi semua pada waktu itu memang by phone aja. Akhirnya tanggal 30 sore itu terjadi kesepakatan antara saya dengan bos saya besok pulang. Begitu saya pulang, akhirnya saya minta orang administrasi, orang keuangan, saya minta disiapkan tiket dengan uang saku saya. Dan disetujui, besoknya tanggal 31 saya pulang. Berarti pada waktu itu saya malam tahun baru, saya sudah berada di rumah ibu saya di Malang. Jadi malam tahun baru waktu itu di Malang. 2016 ke 17 itu. Gitu. Setelah itu, sekitar 3 hari kemudian, 3 hari setelah tahun baru, istri saya itu nelpon, nanya kapan pulang, mungkin 2 hari lagi pulang, gitu kan. Setelah itu, kalimat yang kasar lagi yang disampaikan ke saya, sampai dia mengatakan, gak usah pulang lagi kau, aku udah gak butuh sama kau, katanya. Padahal siangnya itu kalau nggak salah, saya sudah sempat transfer uang untuk biaya wisuda. Pada waktu itu sampai wisuda itu dengan saya. Hingga skripsinya pun juga dari saya. Tanda tangan saya semua skripsinya. Dan ada beberapa gitu juga. Skripsi itu dari saya sering membantu orang. Akhirnya pada waktu itu setelah dia memaki-maki saya, gini gitu, akhirnya saya nelpon ke keluarganya lah. Nelpon ke keluarganya, terjadi keributan di telepon dengan dia, sampai dia pun menyatakan, sebelum saya pulang tuh dia juga udah menyatakan bahwasanya dia masih sayang sama mantan pacarnya itu. Ya, akhirnya disitulah maka saya ngambil keputusan pulang itu. Nah, setelah saya ditelepon, dibilang nggak usah pulang dan nggak butuh lagi dengan saya telepon keluarganya, terjadi keributan, dia kena arahin sama keluarganya. Akhirnya pada waktu itu entah gimana, sana juga nuntut cerai, ya udah kalau mau minta cerai udah tuntut aja. Gitu. Seperti bukan nggak ada beban ya, itu sebetulnya kan beban berat itu bercerai itu. Tapi karena mungkin perjalanan hidup saya itu memang yang harus saya lewati seperti itu. Karena begini saudara terkasih, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang hidupnya itu berantakan. Tidak ada yang menginginkan hidupnya berantakan, sengsara atau susah. Jadi kalau saya sih ngikut aja apa kata Tuhan gitu. Oh kamu hari ini seperti ini, begini, saya ngikutin aja. Begitu. Akhirnya setelah putuskan sana untuk cerai, ya sudah, saya anggap selesai, ya sudah, cerai. Setelah itu perjalanan hari-hari saya di 2017 tuh, saya sampai 1 tahun saya di Malang. Setelah itu saya ada teman lagi yang ngajak saya bergabung lagi di perusahaannya. Yang perusahaan kalau di Pekanbaru lumayan besar juga lah. Pada waktu itu dia ngajak saya, waktu nelpon saya, ngapain lo bro? Gak ada. Di mana lo sekarang? Di kampung. Ngapain lo di kampung? Ya pengen di kampung aja bro. Di Pekanbaru lagi bosen kan gitu kan. Banyak bener masalah tuh gini. Tempat lu tuh bukan di Malang bro, tempat lu tuh di Pekanbaru, dia bilang begitu. Nah, terus kalau gitu gimana? Ya udah lu bantu gua aja deh, dia bilang gitu. Teman saya ini orang Chinese, orang Tionghoa.
Jadi waktu saya ngobrol itu pun bahasa Hokkien juga, bahasa Cina harian itu. Jadi karena dia menyatakan dia minta saya bantu dia, dan terus dia menyatakan pokoknya lu gabung aja sama gua, lu gua kasih lu budget sekian, lu cari proyek, terserah lu mau dapat di mana terserah. Jadi budget yang dikasih ke saya tuh pada waktu itu lumayan besar, sangat besar banget gitu. Karena nilainya sudah sangat besar. Pada waktu itu saya juga antara percaya dengan tidak, benar nggak ini nilai segini ini dikasih ke saya, suruh cari kerjaan kan begitu. Tapi karena saya orangnya juga di samping saya percaya diri, saya sanggup, saya bisa, saya tidak coba-coba. Karena kalau coba-coba itu takutnya nanti gagal, orang kan rugi. Jadi akhirnya saya iakan, terjadilah pada waktu itu juga, saya dari Surabaya langsung kirim tiket untuk, bukan langsung ke Pekanbaru, saya langsung ke Kalimantan, karena pada saat itu juga beberapa hari kemudian saya langsung hubungin teman-teman saya yang di Kalimantan, di sebuah perusahaan besar, ya raksasa juga. Akhirnya di sana terbuka, oke silakan datang Pak. Kapan datang saya tunggu katanya begitu. Oke kalau gitu. Setelah itu saya diurus tiket saya dari Pekanbaru oleh orang administrasinya, terkirim. Akhirnya saya langsung berangkat ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan itu saya langsung nemuin di kantornya sana kepada procurement dan pimpinan-pimpinannya. Akhirnya adalah pekerjaan pada waktu itu. Akhirnya saya diundang untuk sebuah pekerjaan besar yang nilainya pada waktu itu lumayan juga lah. Nilainya di atas rata-rata. Kalau saya sebutkan sih sebetulnya kurang enak, cuma pada waktu itu memang nilainya luar biasa buat saya. Akhirnya yang di Kalimantan itu seiring waktu berjalan, setelah itu saya masukkan company profile, datang mereka undang kita by email. Setelah diundang, saya datang lagi ke Kalimantan. Akhirnya ikut di prameeting itu, mendapatkan pekerjaan yang nilainya lumayan besar pada waktu itu, dan saya langsung perintah ke Pekanbaru, ke administrasi, ke manajemen. Pada waktu itu langsung saya minta dikuatkan penawarannya dan plus estimasi harga. Kalau yang nggak tahu tolong tanya ke saya. Dan pada waktu itu berjalan, terjadilah negosiasi sampai akhirnya setelah negosiasi itu dinyatakan dapat begini gitu. Akhirnya saya berpindah lagi ke lokasi lain untuk mencari pekerjaan yang lain. Dan saya ke Palembang di 2018 itu juga. Palembang, saya di sana juga banyak koneksi di sana. Pak Kuswanto, ada. Tolong ya? mic-nya diangkat sedikit Pak, dekat mulut. Iya, mic. Iya Pak. Mic, iya supaya lebih kuat ya. Iya. Oke. Dan iya, Pak. Kalau boleh Pak Kuswanto di sesi ini dipersingkat. Iya. Dan iya. Iya. Oke, silakan Pak. Oke. Baik. Setelah ini udah ini Pak, udah pada intinya itu Pak. Nah, setelah di Palembang itu selesai, akhirnya ternyata singkat cerita ini di 2021 saya dapat yang lain lagi dengan teman yang di Jakarta. Akhirnya di 2021 itu saya mikir-mikirnya saya memang harus berangkat. Saya berangkat karena kata teman saya, bos harus berangkat gitu. Makanya saya berangkat di 2021 itu di bulan 9 gitu. Bulan 9 akhir gitu. Akhirnya setelah saya urusin pekerjaan yang di sana, ternyata perusahaan yang kami bawa itu secara administrasi dokumennya tidak lengkap. Ya akhirnya kami mundur gitu. Karena kami mundur, kenapa kami mundur? Karena takut nanti orang sudah tidak dapat pekerjaan, rugi secara
menteri secara uang, kita tidak enak. Akhirnya setelah di sana saya putuskan saya balik ke Jawa. Saya pulang ke Jawa. Yang pada waktu itu saya tidak punya angan-angan ingin pulang ke Jawa. Akhirnya saya pulang ke Jawa di bulan 10 itu. Setelah saya pulang ke Jawa, akhirnya ya seiring jalannya waktu ngurus kerjaan sana sini sampai ke Semarang, sampai kemana-mana, sampai ke Batang. Akhirnya ya masih belum ada rezeki juga, kalau kata ini. Belum ada rezeki, jadi belum ada yang jadi pekerjaan itu. Nah, kemudian singkat cerita di bulan 12 itu. Di bulan 12 itu setelah saya ada diajak ikut main film sebagai figuran, setelah itu saya pulang. Setelah pulang itu selang beberapa hari ketika saya itu mau ibadah itu kok terasa terganggu gitu kan, terasa nggak nyaman. Akhirnya pada waktu itu juga saya putuskan dulu lah, nggak usah ibadah-ibadahan kan gitu. Saya lipat alat untuk ibadah saya itu. Nah, kemudian seiring jalannya waktu, saya ada juga ngurus-ngurus pekerjaan yang lain di Jakarta, gini begitu. Akhirnya ya sampai hari ini juga belum ada yang jadi, karena semua itu butuh proses. Nah, kemudian selang beberapa hari itu, kalau nggak salah itu di bulan 1 di tanggal 18. Itu kan saya selalu menonton ini seperti channel-channel TV, kesaksian-kesaksian. Di antaranya adalah Miracle TV. Miracle TV ini saya udah lama nonton kesaksian-kesaksian ya, katanya para murtadin lah begitu ya. Saya selalu melihat bagaimana kesaksian-kesaksian, walaupun saya tidak pernah terpengaruh di sana, tapi entah kenapa di tanggal 18 bulan 1 itu kok saya screenshot itu layanan doa nomor WA-nya itu. Saya screenshot aja, itu bukti screenshot sampai sekarang masih ada, itu jejak digital kan nggak bisa dibohongi ya. Nah, kemudian sering jalannya waktu, saya itu ya selalu di rumah aja, saya tidak kemana-mana. Nah, kemudian di bulan Februari itu anggota keluarga saya itu datang, adik saya dari Surabaya bersama bibi dengan anaknya 2 dan suaminya. Itu di tanggal 7 Februari. Begitu suaminya tuh jumpa saya yang pertama kali, di situ dia langsung nanya, "Mas suka ikan apa?" Oh, kalau saya ikan suka aja, saya bilang. Ikan apa aja saya suka, yang penting jangan ayam. Akhirnya sore itu suami adik saya ini pulang ke Surabaya karena ngurusin kerjaannya untuk besok pagi. Setelah itu di hari Selasa itu tanggal 8 itu kira-kira tengah hari itu jam-jam 11.30-an lewat itu datang membawa ikan 2 plastik asoy besar. Gitu. Jadi karena pada waktu itu hampir tengah hari, hampir jam 12, ikan itu sama adik tadi itu dibawa langsung ke dapur. Jadi waktu itu saya juga ada tamu, anaknya bibi yang dari dusun, dari daerah. Waktu mau pulang sama ibu saya dibawain 2 ekor. Jadi kira-kira waktu itu ikan itu sekitar kurang lebih itu 16 ekor. Nah, setelah itu ikan itu sama ibu saya tuh mau dimasukkan ke kulkas. Nah, kemudian ditegur oleh adik sama bibi saya. Loh, itu ikan belum dibersihkan, jangan dimasukkan ke kulkas dulu. Nanti bau katanya begitu. Jadi dibersihkan dulu nanti baru dimasukkan gitu. Nah, kemudian mendengar kata-kata itu, saya langsung bilang, ya udah biar aja ikan di belakang, biar nanti saya yang bersihkan. Jadi kata bibi saya itu, biar aku bantu le, katanya dia bilang gitu. Biar aku bantu nak, dia bilang gitu. Nggak usah bi, biar aku aja sendiri. Bibi istirahat aja dulu kan baru datang. Gitu. Setelah itu ikan itu saya bersihkan lah. Setelah saya bersihkan itu, saya mulai membersihkan itu sekitar di atas jam 12.
karena selesai makan siang lah gitu, baru membersihkan. Setelah saya bersihkan itu satu demi satu, satu demi satu, karena ikan ini ada dua jenis, yaitu ikan bandeng dengan ikan gurami. Ikan gurami ini kalau di Sumatera itu namanya ikan kalui gitu. Jadi ikan mujahir ini, ya ikan mujahir atau gurami itu kan sama ya sebutannya. Setelah itu sering jalannya waktu, sudah jam 1 lewat sampai setengah 2 lewat itu saya selesaikan. Hampir jam 2 pada waktu itu. Baru selesai. Setelah itu saya cuci, saya bersihkan tempat cucian itu, tempat bak cucian itu sampai lantai-lantai saya sabun, saya sikat semua, saya terus sampai bersih. Tangan saya juga saya udah cuci, saya nyatakan tidak amis lagi. Gitu. Yang selama ini saya itu paling tidak suka memegang ikan, apalagi membersihkan. Gitu. Saya kan tidak suka ada bau-bau amis itu. Gitu. Jadi entah kenapa pada waktu itu saya tuh sangat antusias banget tuh membersihkan ikan itu. Gitu. Yang selama ini saya tuh paling maunya makan aja. Gitu kan. Jadi entah kenapa pada waktu itu setelah saya nyatakan selesai, saya bersihkan semua, saya lihat di sebelah kanan saya ini kok masih ada satu lagi di plastik asoy warna putih gitu. Jadi, loh ini kok masih ada satu lagi, Mak? Saya bilang gitu ke ibu saya. Loh iya, ya udah, biar aku bersihkan ya sekalian gitu, nanggung-nanggung gitu. Walaupun tempat cuci ikan tadi udah bersih, akhirnya ya kotor lagi. Jadi setelah saya bersihkan yang ikan ini, sisiknya saya udah buang, kemudian isi perutnya saya buang, kemudian ikan itu saya jungkirkan begini, saya siram air, begitu saya lihat ke bawah itu, kira-kira 15 cm dari jempol kaki saya itu saya melihatnya ada sebuah logam. Karena penasaran logam ini ada kena sisik begitu, tertutup sisik sedikit sebagian. Itu kelihatan itu yang bawah aja. Setelah saya ambil, loh, itu ternyata sebuah salib. Dan setelah saya lihat itu sebuah salib, saya pegang. Itu saya langsung berasa gemetar badan saya itu. Sampai kaki saya ini berpijak ini seperti ringan banget gitu. Sambil jongkok itu. Kok makin ringan badan saya itu sampai bergetar. Jadi saya dengan spontan aja, ini ada apa ini kok saya bisa mendapatkan salib ini. Jadi pikiran saya waktu itu mungkin ini anugerah. Mungkin Tuhan memanggil saya kembali ini. Gitu. Akhirnya saya cuci, baknya itu saya cuci, dan salib itu saya masukkan ke mulut saya sambil mencuci bak, sambil mencuci tangan. Akhirnya ke kamar mandi, saya cuci pakai sabun mandi, biar amisnya hilang. Dari mulut saya tadi itu terjatuh, saya ambil, saya gigit lagi. Setelah saya nyatakan tangan saya bersih, baru saya tunjukkan ke anggota keluarga saya. Saya bilang sama mereka, aku dapat salib. Gitu. Jadi ketika saya bilang begitu tuh mereka tidak greget dan tidak merasa kaget atau gimana, karena ya minta maaf ya saudara terkasih, mereka kan Muslim ya, pada waktu itu juga saya masih beragama Islam secara ini, karena saya belum menyatakan masuk ke Kristen lagi pada waktu itu. Tapi setelah itu saya duduk, dan di tempat duduk ini badan saya tuh masih bergetar, masih belum bisa berhenti. Di jantung saya juga berdebar terus gitu. Setelah di jantung saya berdebar, akhirnya saya WA ke anak ponakan saya yang namanya Endar Kristiana itu. Dan tuh dia balas WA saya itu, katanya itu anugerah untuk Om itu. Dan tuh saya WA ke abang saya, ke mas saya itu, Mas Darmaji juga, dia bilang, itu anugerah buat kamu. Dia bilang, gitu. Jadi akhirnya saya simpen salib ini, sampai bertemu mereka, saya tunjukkan, loh ini loh salibnya. Dan pada waktu itu sempat saya foto itu. Jadi itu foto itu saya sudah kirim ke Pak Franky juga itu.
pada waktu itu. Jadi setelah saya mendapatkan salib itu, akhirnya salib itu, nah ini saudara terkasih, itulah salibnya yang saya dapatkan asli dari ikan bandeng. Puji Tuhan, luar biasa. Dengan benda yang sekecil itu, bisa ada tahta seperti permata di sana, itu kan sangat luar biasa begitu. Kalaupun salib ini saya dapatkan dari ikan laut, mungkin saya tidak begitu heran, karena di laut itu ada pesawat yang kecelakaan, ada speedboat yang kecelakaan, bahkan ada pengunjung yang di pantai, mungkin aksesorisnya jatuh gitu. Karena ini saya dapatkan dari satu ekor ikan bandeng. Saya menganggapnya ini Tuhan memanggil saya dengan caranya. Gitu. Tuhan kan punya hak dengan cara apa saja dia untuk memanggil kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gitu. Semua bisa terjadi. Gitu. Jadi akhirnya setelah salib ini saya simpan, kira-kira di tanggal 17 itu saya cari ring untuk nyangkutkan ke kalung saya ini. Nah, ini maaf ini saudara. Ini salibnya hingga saat ini saya pakai. Ini salibnya. Hingga hari ini saya pakai. Jadi ketika saya mencari ringnya ini pada malam itu juga, nah kemudian saya dapatkan ring yang agak kurang bagus, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya bisa pakai. Setelah itu saya membuka handphone saya. Waktu itu saya pernah screenshot layanan doa Miracle TV. Kemudian saya tidak mikir lagi. Akhirnya saya WA ke Miracle TV itu, saya bersaksi itu di WA. Karena itu saking rasa bahagia saya, rasa senang saya rasa terberkati. Gitu. Jadi saya tidak memikirkan lagi apa-apa. Jadi saya pada waktu itu juga saya menyatakan, saya kembali ke Tuhan Yesus. Gitu. Setelah itu, kira-kira pukul 009 menit itu, kalau dari WA saya itu 009 menit itu terkirim ke layanan doa Miracle TV. Dan besok paginya sekitar hampir jam 9 kurang 1 menit dibalas oleh Bapak Frankie. Terima kasih Pak Frankie. Iya. Itu. Luar biasa Pak Frankie. Tuhan memberkati Miracle TV dan krunya Pak. Nah kemudian setelah saya baca WA balasan dari Bapak Frankie, setelah itu saya dihubungin oleh Bapak Frankie. Nah, kemudian saya ceritakan semuanya, dan pada waktu itu sih saya belum menyatakan ke Pak Frankie bahwasanya akan kembali saya pengikut Yesus, saya belum sampaikan. Karena masih rasa senangnya hati saya pada waktu itu, rasa nyamannya gitu. Nah, kemudian tidak lama Ibu Ria menelpon saya, mengucapkan selamat pagi, dan kemudian ngobrol ya pada waktu itu apa adanya seputar penemuan salib saya itu. Saya ceritakan ke Ibu Ria yang katanya pada malam itu sudah tidak sabar, ingin cepat pagi, ingin menghubungin saya gitu kan. Akhirnya pagi itu Tuhan berikan waktu dan kesempatan untuk kami saling komunikasi. Setelah saya berkomunikasi panjang lebar dengan Bu Ria, dengan rasa bahagia saya, dengan rasa senang saya, demikian juga Ibu Ria merasa terberkati oleh salib yang saya dapatkan itu, sangat takjub gitu. Nah kemudian saya menyatakan ke Ibu Ria itu, Bu, ini panggilan Tuhan ke saya lagi. Jadi saya akan kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Begitu Ibu Ria mendengar kalimat itu dari saya, Ibu Ria katanya, bukan katanya ya, suaranya itu terbata-bata. Suara Ibu Ria itu suara tangis, saya bisa merasakan. Tangis bahagia barangkali.
Nah, kemudian kami seiring waktu kami sambil ngobrol-ngobrol, akhirnya saya minta doa juga ke Ibu Ria. Akhirnya Ibu Ria bersedia berdoa buat saya, dan saya menerima Tuhan Yesus ketika itu juga, hari itu juga. Dan seiring waktu, sudah cerita panjang lebar, akhirnya Ibu Ria selesai telepon. Nggak lama kemudian, kalau tidak Ibu Ruth juga telepon saya. Ibu Ruth juga sudah bercerita tentang perjalanan hidupnya terhadap saya. Sudah bagaimana pergumulan hidupnya diceritakan ke saya, hingga Ibu Ruth itu percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Salam buat Ibu Ruth dan Ibu Ria. Nah, kemudian tidak lama, beberapa hari kemudian juga Bapak Wen Pasaribu menghubungi saya dan menyatakan support dan dukungan doa serta pokoknya luar biasa dari hamba-hamba Tuhan ini. Sangat mendukung saya, dan saya menyatakan kembali saya ikut Yesus. Itu tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang meminta, tetapi dengan kerelaan hati saya, dengan hati saya yang terbuka, saya menyatakan saya ikut Yesus kembali. Bukan faktor ekonomi, bukan karena saya diberi pekerjaan oleh seseorang, karena pada waktu itu saya juga belum bekerja, bahkan hingga saat ini saya belum bekerja. Saya tidak pernah berhubungan dengan orang Kristen sebelumnya, entah pengusaha atau orang kaya, saya tidak ada hubungan. Gitu. Jadi tidak ada faktor X yang membawa saya kembali kepada Tuhan Yesus. Itu murni Tuhan memanggil saya melewati mukjizat salib yang diberikan ke saya langsung. Itu saya terima dengan sepenuh hati. Jadi harapan saya buat saudara-saudara saya yang mendengar, dimanapun saudara berada, kalau sebelumnya pernah ikut Yesus dan meninggalkan Yesus, coba dipikirkan lagi untuk kembali supaya mendapatkan satu ketenangan. Karena kita di dalam Tuhan Yesus ini, kita percaya Yesus ini, kita tidak, buat saya tidak motivasi ekonomi, karena motivasi saya keselamatan dan ketenangan jiwa saya. Namun sebelumnya saudara akan ikuti yang satu ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, inilah penampakan terakhir dari lokasi yang akan didirikan gedung gereja. Nah, lokasi ini sudah dibersihkan, sudah ditimbun sebagian, tapi kami masih membutuhkan kurang lebih sekitar 100 truk lagi ya, 100 truk lagi, karena baru kurang lebih 100 yang masuk, diperkirakan 200 untuk supaya sama tingginya, waterpass ya, dengan tanah yang ada atau bangunan yang ada di sebelah, begitu ya. Jadi itu sampai di air-air sana, saudara-saudara ya. Tanah kami itu yang sebagian di belakang itu belum tertimbun. Jadi kami masih membutuhkan kurang lebih 100 truk lagi. Nah, saudara-saudara ya, puji Tuhan, doakan supaya pengadaan tanah tersebut, tanah timbun ya, tanah timbun bisa ada ya dalam waktu dekat. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami agar supaya tanah timbun yang kami butuhkan sebanyak 100 dam truk lagi bisa tercukupi. Per dam truknya itu 200.000, saudara-saudara ya. Jadi per damnya itu 200.000. Terima di tempat, dan setelah dam-damnya ada, kita akan menyewa alat lagi, alat untuk meratahkan itu. Puji Tuhan, saudara sudah mendengarkan kesaksian tadi, doa saya, kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita, sampai berjumpa dalam program acara kami selanjutnya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.